teman-teman, perkenalkan nama saya Mursi Munsir. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Hidayatullah. Halo teman-teman semua, Wisnu di sini dan kami dari tim SMA Banua Kalsel ingin membuat sebuah proyek tentang sains, teknologi dan langsung saja simak videonya. Air yang bersih merupakan kebutuhannya substansial bagi seluruh makhluk hidup. Namun, dengan seiringnya waktu, jumlah air bersih yang ada di bumi mengalami penurunan. Tidak terlepas di Indonesia, terkhusus di daerah kami. Jumlah air bersih mengalami penurunan drastis. Hal itu dapat kita lihat dari sungai yang kotor. Ada banyak hal yang melatar belakangi mengapa sungai keruh. Yang pertama, salah satunya ialah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Dan yang kedua, ialah masih banyaknya warga yang membuang limbah rumah tangga dan mengalirkannya ke sungai. Dan masih banyak lagi hal-hal yang melatar belakangi terjadinya sungai keruh. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat atau sebuah inovasi yang dapat membuat sungai kembali bersih dan menjadi cadangan air bersih untuk masyarakat di daerah kami. Kebetulan, sekolah kami berada di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang terkenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar kedua di Kalimantan Selatan. Tentu saja, dengan penghasilan lumbung padi terbesar kedua di Kalimantan, produk sampingan yang dihasilkan, yaitu sekam padi juga banyak dihasilkan di daerah kami. Namun, pemanfaatan sekam padi masih belum maksimal. Oleh karena itu, kami memiliki inisiatif untuk membuat penggunaan sekam padi secara maksimal, yaitu dengan membuat alat filter yang terbuat dari sekam padi ini. Halo teman-teman, saya Wisnu Dan saya Mursi. dan kami ingin menampilkan proses pembuatan karbon aktif dari sekam padi. Langsung simak saja. Ya. Pertama-tama, kita lakukan proses pembakaran atau bahasa ilmiahnya kita sebut dengan proses karbonisasi untuk mengambil karbon dari sekam padi. Mari kita lanjut. Jadi ini adalah hasil dari pembakaran atau proses karbonisasi dari sekam padi, dan yang kita pakai adalah hasil bakaran sekam padinya. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah membuat larutan CaCl2. Setelah membuat larutan CaCl2, kita masukkan karbon aktifnya untuk proses aktivasi. Setelah kita masukkan arangnya ke dalam larutan CaCl2, kita tunggu selama 2 hari. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyaring aram sekam padi yang masih basah. Arang sekam padi yang sudah disaring kemudian disebar di sebuah
wadah sebagai contoh kardus, lalu dijemur. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat alat untuk menaruh karbon aktifnya sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan penyaringan air. Sebagai contoh, kita menggunakan botol ini untuk menaruh karbon aktifnya ke dalam, lalu kita bisa tuangkan air sehingga airnya bisa keluar dari bawah sini. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah membelah botol ini. Langsung saja kita coba. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat lubang di tutup botol. Misalkan yang lihat teman-teman. Ini adalah rupa air kotor sebelum disaring menggunakan alat filter karbon aktif. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menaruh karbonnya ke dalam sini dan melakukan penyaringan melalui karbon tersebut. Mari kita lihat. Berikut adalah hasil dari penyaringan air menggunakan karbon aktif saja. Bisa dibandingkan dengan air yang sebelumnya, air sebelum disaring. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari eksperimen pembuatan karbon aktif dari sekam padi untuk pencernaan air tadi? Bisa dibilang karbon aktif dari sekam padi itu berhasil untuk menyaring air yang kotor, akan tetapi partikel-partikel halus dari karbon aktif sekam padi itu juga turut ikut ke hasil penyaringan, sehingga bisa dibilang karbon aktif juga mencemari air hasil dari penyaringan. Nah, oleh karena itu kita juga perlu melakukan penyaringan dengan komponen lain setelah disaring oleh karbon aktif. Sebagai contoh, kita bisa ambil busa. Di samping membuat alat filter, untuk menghadapi krisis air bersih, kita juga bisa melakukan atau menggalakkan gerakan hemat air seperti yang dilakukan oleh Bonnie and Friends di TV Edukasi. Bisa dicek di channel YouTube-nya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari tim kami. Semoga video ini bisa membantu orang-orang di luar sana yang masih struggling, masih berusaha untuk menghadapi krisis air bersih. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.